nanti teman-teman masuk dalam kategori P1 ataukah P2 ataukah P3 ataukah juga P4, masuk untuk login maupun juga untuk mendaftar membuat akun SSCASN, sehingga akan muncul tampilan yang seperti ini. Sobat-sobat semuanya, nantinya pendaftaran P3K Guru 2022 akan dibuka di portal pendaftaran CPNS dan juga P3K SSCASN 2022. Di sini nanti akan ada tombol yaitu membuat akun. Berikutnya nanti kita akan ada opsi apakah kita itu membuat akun ini adalah untuk pelamar baru ataukah kita ini tinggal login saja dengan akun SSCASN yang sudah kita miliki. Nah, di sini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang kode pelamar seleksi P3K Guru 2022 beserta mekanisme seleksinya. Nah, teman-teman bisa mengecek kode Anda di SSCASN. Apakah dalam kategorisasi dan mekanisme seleksinya nanti teman-teman masuk dalam kategori P1 ataukah P2 ataukah P3 ataukah juga P4. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kita dapatkan informasi dari aplikasi SIM pemetaan guru P3K ya, yang mana di sini ketika operator dinas pendidikan atau masing-masing Pemda ini login ke akun ini, maka nanti akan ada tampilan yang seperti ini, yaitu aplikasi SIM pemetaan guru P3K. Yang mana di sini kalau misalkan kita cek pada bagian yang paling kanan ya, di bagian paling kanan ini kalau misalkan kita perbesar maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tombol usul formasi P2, P3, P4 ini diperuntukkan untuk menampilkan semua daftar rinci formasi per sekolah, per jabatan P1, P2, P3, P4 yang akan dikirimkan ke Kemenpan. Setiap tombol usulnya ini akan aktif jika sisa formasi ini masih ada ya di masing-masing instansi. Berikutnya di sini nanti kita itu ketika pendaftaran untuk P3K Guru sudah dibuka, maka ketika kita masuk ke sscasnbkn.go.id akan ada tampilan yang seperti ini ya. Yang mana di sini ini adalah merupakan tombol yang mana setelah dibuka itu nanti akan ada tulisan segera daftarkan diri kamu. Dan adalah ada fitur yaitu kita untuk membuat akun SSCASN. Kemudian untuk daftar instansi yang membuka pendaftaran, maka kita bisa klik di sini untuk mengeceknya apakah di daerah kita ini masih membuka formasi ataukah tidak. Kemudian formasinya jumlahnya berapa. Nah, di sini kita klik di buat akun ketika ingin masuk untuk login maupun juga untuk mendaftar membuat akun SSCASN, sehingga akan muncul tampilan yang seperti ini. Bagi teman-teman yang belum pernah membuat akun SSCASN di 2021, maka teman-teman di sini klik di bagian buat akun. Maka nanti akan diarahkan menuju ke formulir untuk pengisian biodata diri dan juga pengecekan identitas untuk kita lanjutkan membuat akun. Bagi teman-teman yang sudah memiliki akun di tahun 2021, baik itu yang sudah lulus passing grade maupun juga yang belum lulus passing grade, atau yang lulus passing grade namun nggak kebagian formasi, maka teman-teman cukup login saja. Klik login, kemudian di sini masukkan nicknya, masukkan passwordnya, kemudian kita tinggal klik masuk. Nah, dengan demikian kita nanti akan bisa login ke akun kita masing-masing. Berikutnya di sini kita login ke akun SSCASN dengan memasukkan nick dan juga password. Kemudian bagi teman-teman yang belum buat akun, dan di sini perlu kita perhatikan bahwa untuk di bagian pasal 33 ya, pelamar prioritas ini wajib mendaftar pada sekolahnya. Ini terkait tentang ketentuan pemilihan formasinya. Pendaftar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhannya yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademik yang dimilikinya. Kemudian jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademiknya atau dengan ijazahnya di tempat kita bertugas sendiri, maka pelamar prioritas ini dapat mendaftar ke sekolah lain. Nah, terkait tentang kita itu mendaftarnya di sekolah sendiri atau di sekolah lain atau di satu instansi atau di instansi lain, maka nanti semua itu akan dilakukan oleh sistem ya teman-teman. Jadi kita tinggal login saja. Untuk teman-teman yang udah lulus passing grade, kita tinggal login, kemudian nanti kita tinggal konfirmasi apakah kita ditempatkan di tempat itu mau ataukah tidak. Yang mana di sini sampaikan juga di poin nomor 3 ya, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud ini merupakan keberminatan. Sebenarnya kita ingin mendaftar di sekolah yang sesuai keinginan kita.
Namun di sini nanti keputusan tempat bertugasnya itu adalah ditentukan ya oleh pejabat pembina kepegawaian, yang mana di sini disusun oleh PPK dari masing-masing Pemda melalui aplikasi SIM P3K, SIM PG P3K ya. Jadi kita tinggal login dan juga konfirmasi saja. Nah, berikutnya terkait tentang kode pelamar dan mekanisme seleksi P3K Guru 2022 seperti yang teman-teman simak pada tampilan awal tadi, maka nanti akan seperti ini. Jadi untuk peserta seleksi ASN P3K Guru tahun 2022 itu kan terdiri dari masing-masing kriteria pelamar yang seperti ini ya. Jadi yang pertama ini adalah dari teman-teman yang sudah lulus passing grade dan juga yang belum lulus passing grade serta pendaftar baru. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade terdiri dari baik itu THK 2, kemudian guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta, maka nanti dalam kode pelamarnya ini akan masuk dalam kategorisasi pelamar yaitu seperti ini, yaitu P1 teman-teman. Di aplikasi SIM P3K ini adalah masuk dalam kategori P1, sehingga nanti ketika kita login ke akun kita, maka kita akan sudah ditentukan bahwa kita ini adalah P1. Kemudian bagi teman-teman yang P1 ini, maka nanti untuk mekanisme seleksinya itu mekanisme seleksi yang pertama, yaitu penempatan yang sudah lulus passing grade. Artinya kita tinggal mendaftar saja, kemudian kita tinggal memilih bukan memilih ya, tapi konfirmasi untuk penempatan kita guru yang udah lulus passing grade ini. Jadi nggak ada ujian ulang. Kemudian untuk teman-teman yang masuk dalam THK 2 ya, THK 2 ini terdiri dari THK 2 yang tidak lulus passing grade atau THK 2 yang belum pernah ikut seleksi. Asalkan memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syarat utamanya ini kan ada, yaitu ijazahnya harus S1 ya. Nah, baik itu THK 2 yang sudah belum lulus passing grade maupun yang belum pernah mendaftar, maka nanti akan masuk dalam kategori P2. Adalah prioritas 2 ya, P2. Kemudian nanti untuk mekanisme seleksinya, mekanisme seleksi jika masih tersedia formasi dari penempatan lulus passing grade, maka nanti akan dibuka seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk P2 ini, yaitu terdiri dari THK 2 baik itu yang enggak lulus passing grade atau juga yang pelamar baru. Kemudian untuk guru yang sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun tercatat aktif pada Dapodik saat ini. Nah, di sini kita kalau misalkan guru sekolah negeri masa kerja kita ini lebih dari 3 tahun, entah itu yang dulu belum lulus passing grade atau juga pendaftar baru karena dulu nggak melakukan pendaftaran ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan masuk dalam kategori kodenya ini adalah P3. Nah, untuk yang P3 ini, untuk guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun prioritas 3, ini nanti akan mengikuti seleksi kesesuaian atau verifikasi juga. Jadi tidak mengikuti seleksi Catu NPK ya, hanya seleksi kesesuaian atau verifikasi. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, yaitu untuk pelamar umum, itu nanti kodenya itu adalah P4 ya. Pelamar umum terdiri dari guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, baik itu yang dulu sudah belum lulus passing grade atau juga pelamar baru masa kerja kurang dari 3 tahun, maka nanti masuk ke P4. Sama halnya dengan lulusan PPG, daftar baru atau enggak lulus passing grade, atau juga guru honorer sekolah swasta, pelamar baru ataupun juga yang enggak lulus passing grade, ini masuk dalam pelamar umum. Ya, mana untuk P4 ini nanti itu adalah mekanisme seleksinya itu adalah seleksi tes dengan menggunakan Catu NPK. Nah, pada mekanisme seleksi tes ini berlaku yang namanya passing grade. Kita bisa lulus asalkan kita lulus passing grade, dan kita bisa lulus itu nggak hanya cukup lulus passing grade, namun juga harus menang di perankingan ya dari formasi yang kita perebutkan. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.